Sebuah pepatah usang mengatakan ada 1000 jalan menuju Roma. Ungkapan tersebut bila direnungkan akan terlihat jelas makna yang terkandung di dalamnya. Pepatah tersebut dapat dimaknai bahwa setiap masalah atau tujuan yang kita inginkan dapat dicapai dengan banyak cara yang memang sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai manusia tinggal memilih mana jalan atau cara yang tepat guna dan efisien untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada video ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menemukan jalan atau cara yang tepat, efisien dan efektif dalam meledakkan omset penjualan di unit bisnis atau grupnya masing-masing dengan cara menumbuhkan, meningkatkan, dan mempertahankan produktivitas tenaga penjual. Ya, cara praktis untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mempertahankan produktivitas tenaga penjual. Yang pertama, memberi pujian terhadap tenaga penjual, baik secara individu atau kelompok. Pujian adalah sesuatu hal yang semua manusia inginkan, yaitu manusia haus dan lapar akan pujian. Kenapa demikian? Disebabkan manusia jarang memuji manusia lain, dan akibatnya manusia jarang mendapatkan pujian. Sebagai contoh saja, coba Anda hitung dari bangun tidur sampai saat ini, sudah memuji orang lain berapa kali? Dan berapa banyak orang yang Anda puji? Atau telah mendapatkan pujian dari orang lain berapa kali? Pasti jawabannya sangat minim. Siapapun orangnya, Bapak Ibu, apapun profesinya, jabatannya, berapapun usianya, berasal dari suku bangsa apapun, pasti akan senang bila mendapatkan pujian. Dan manajemen yang paling sederhana bentuknya dan tidak menggunakan biaya 1 rupiah pun, serta hasilnya cenderung efektif adalah dengan memuji. Ya, cara memuji tenaga penjual ada 2. Yang pertama secara individu dan yang berikutnya adalah secara kelompok. Bagaimana cara memuji tenaga penjual secara individu? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ucapkan secara langsung dan spontan. Contoh, terima kasih, kerjamu hari ini baik, sambil berjabat tangan dan menepuk bahu. Hal ini Anda lakukan pada saat tenaga penjual tersebut sedang bersiap-siap meninggalkan kantor untuk melaksanakan tugasnya. Atau bisa juga pada saat tenaga penjual pulang dari menjalankan tugasnya di luar kantor untuk melaporkan hasil kerjanya. Tenaga penjual yang Anda mau puji ini bisa secara acak beberapa orang, bisa semuanya, atau mereka yang kinerjanya sudah baik dengan maksud agar lebih baik dan tidak menurun kinerjanya. Bebas saja. Berikutnya yang kedua adalah sapalah setiap saat ketika kita bertemu atau berpapasan dengan tenaga penjual, pada saat di kantor atau di luar kantor, dengan ekspresi wajah yang menyenangkan dan jangan lupa menyelipkan pujian. Halo, apa kabar? Hari ini kamu terlihat lebih semangat dan ceria sekali. Tak lupa tambahkan pula dengan menepuk-nepuk bahunya. Ya. Dan selanjutnya, yang ketiga, panggillah seorang tenaga penjual ke ruangan Anda. Katakanlah Anda mau membicarakan sesuatu, setelah tenaga penjual duduk di hadapan Anda, tebarlah pujian dengan melihat hasil kerjanya yang telah Anda miliki. Bisa Anda mengatakan seperti ini, saya salut, hormat sama kamu, karena baru awal bulan kamu sudah mampu menjual 50% dari target. Terima kasih. Dan akhir bulan tentu kamu pasti bisa capai target lebih dari 150% kan? Saya sangat kagum dan akhir bulan nanti, tepatnya tanggal 30, kita akan bertemu lagi dan ada hadiah yang akan saya berikan kepada kamu. Ya Bapak Ibu, memberi pujian kepada tenaga penjual hampir seluruh pemimpin memahaminya. Tetapi dalam kenyataannya, praktek seperti ini jarang sekali dilakukan dan sangat jarang terlihat terjadi dalam atau di luar lingkungan kantor. Mengapa? Mungkin mereka terlalu sibuk bekerja, menyusun strategi pencapaian target, dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau pujian terhadap tenaga penjual ini dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh seluruh pemimpin yang ada di perusahaan, dapat dipastikan produktivitas tenaga penjual pasti akan bertumbuh terus-menerus. Dan akhirnya akan memunculkan profit perusahaan sesuai yang ditargetkan. Menarik bukan? Ya. Kegiatan seperti ini dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dapat dilakukan setiap hari.
Tentunya dengan berbagai variasi kalimat-kalimat atau kata-kata pujian dan juga variasi ekspresi wajah, senyuman, dan pantomimik atau gerakan tubuh yang lebih bervariatif dan dapat membawa suasana yang menyenangkan dan menyegarkan. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa tenaga penjual akan merasa tidak senang bila diberi kritikan. Oleh karena itu, kalau Anda ingin memberikan masukan, coba gunakan kata-kata yang enak, didengar, dan cari kata-kata yang baik dan benar sehingga tenaga penjual tidak tersinggung dan merasa diremehkan. Ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara memuji tenaga penjual secara kelompok? Tadi kita bahas cara memuji tenaga penjual secara individu. Ya, ini adalah cara kelompok. Yang pertama kita bahas. Yang pertama, usahakan setiap hari adakan briefing kepada para tenaga penjual. Contohnya, masukkan mereka semua dalam ruangan tertentu, sebut saja ruangan briefing. Ya Bapak Ibu, briefing dapat didefinisikan sebagai bagian dari jenis rapat dengan mementingkan atau mendahulukan penyampaian informasi secara sederhana, ringkas, padat, dan jelas. Dalam waktu yang singkat atau relatif tidak terlalu lama. Mulailah Anda sebutkan siapa-siapa dari tenaga penjual yang memiliki kinerja baik secara akumulasi sampai hari ini. Lebih baik lagi, perintahkan mereka untuk berdiri di depan ruangan menghadap para peserta briefing lainnya. Dan kemudian berilah mereka pujian seraya dibarengi oleh jabat tangan Anda satu persatu. Berilah sedikit apresiasi dengan hadiah kepada mereka. Lebih baik lagi, hadiah yang Anda berikan merupakan barang yang dia inginkan, tapi belum sempat mereka wujudkan. Contoh, sepatu, baju model tertentu, jam tangan merek tertentu, atau lain sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah berilah pujian kepada seluruh tenaga penjual dengan mengatakan bahwa, contohnya seperti ini, kalian semua adalah pahlawan-pahlawan yang dapat menghidupkan kami semua di perusahaan ini. Oleh karena itu, kami wajib memberikan dukungan dan memfasilitasi semua kebutuhan yang kalian butuhkan untuk lancarnya pekerjaan kalian semua. Terima kasih saya ucapkan atas hasil kerja kalian semua sampai saat ini. Dan apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama sampai kita pensiun di perusahaan ini. Setuju? Anda bisa lakukan seperti itu. Ini adalah salah satu contoh pujian yang dapat Anda ungkapkan. Tentunya masih ada dan banyak kalimat-kalimat lain yang lebih bagus dan bermuatan motivasi yang dapat Anda gunakan. Oke? Poin yang ketiga, bisa ditambahkan setelah Anda memberikan apresiasi kepada mereka atau kepada beberapa tenaga penjual yang berhasil. Anda bisa meminta kepada mereka satu persatu untuk mengungkapkan kiat suksesnya dalam melakukan penjualan. Contoh, bagaimana kalau teman-teman yang sampai hari ini menjadi yang terbaik untuk memberikan sekedar berbagi kiat-kiat suksesnya untuk kita semua. Setuju teman-teman? Contohnya seperti itu. Itu sekaligus memberikan apresiasi, memberikan panggung kepada orang yang berhasil, tenaga penjual yang berhasil. Yang keempat, Anda harus menguasai dan benar-benar memahami pesan atau informasi apa yang akan disampaikan. Intinya adalah penyampaian informasi atau pesan tersebut harus bersuasana atau bernuansa ceria agar terkesan menghibur, mendidik, dan memotivasi. Informasi atau pesan yang mau disampaikan sebaiknya diracik sedemikian rupa dan disampaikan dalam waktu yang singkat tapi tidak terkesan terburu-buru. Ya, kegiatan ini bisa Anda namakan briefing pagi untuk tenaga penjual. Kegiatan ini disarankan dilakukan mulai jam 8 atau paling lambat 8.30. Bisa dilakukan setiap hari di pagi hari. Ya, yang kedua, cara praktis untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mempertahankan produktivitas tenaga penjual adalah membangun hubungan yang harmonis. Bapak Ibu harus tahu, menjadikan seluruh tenaga penjual selayaknya sebagai anggota keluarga Anda sendiri. Maksudnya adalah Anda harus menciptakan hubungan yang hangat kepada seluruh anggota keluarga. Ramah tamah, sopan santun, saling menegur, saling menghormati, saling memberikan bantuan, saling melindungi, memberi dan menerima, tolong menolong, dan akhirnya terciptalah hubungan yang harmonis di dalam satu keluarga tersebut.
Hubungan harmonis yang dimaksudkan di sini adalah hubungan yang baik, menyenangkan antara Anda dan seluruh tenaga penjual yang Anda miliki. Sehingga terjadi ikatan psikologi dan emosi yang positif dan kuat. Bahkan tidak berlebihan, bila hal ini terjadi, Anda akan dianggap ayah atau ibu bagi mereka. Apa yang harus Anda lakukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis ini? Sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus memahami, tidak sekedar hanya mengetahui atau mengerti saja satu persatu tenaga penjual Anda secara individu. Anda harus memahami kerangka referensi mereka secara mendalam, setiap individu tenaga penjual. Informasi ini bisa Anda dapatkan dari daftar riwayat hidup mereka. Bila memungkinkan, dan ini harus Anda lakukan, berkunjunglah ke rumahnya atau ke rumah orang tuanya. Gali informasi sebanyak-banyaknya mengenai tenaga penjual ini, apa kebiasaannya, apa kekuatannya, apa yang dia tidak sukai, apa yang dia sukai. Semakin banyak informasi yang Anda dapatkan, semakin bagus dan semakin berguna sebagai bahan referensi tentang tenaga penjual ini. Kegiatan ini sangat positif dampaknya karena juga merupakan bentuk kepedulian Anda kepada tenaga penjual tersebut. Saya sarankan, usahakan berkunjung saat-saat istimewa supaya lebih berarti. Misalnya, saat ayah atau ibunya berulang tahun, atau tenaga penjual itu sendiri berulang tahun, menjenguk orang tuanya atau anggota keluarganya yang sakit, dan lain-lain. Bawalah buah tangan sewajarnya untuk kedua orang tua mereka sebagai layaknya orang timur dalam bersilaturahmi. Kegiatan ini bisa Anda lakukan dimulai dari tenaga penjual yang produktivitasnya baik, boleh juga dimulai dari tenaga penjual yang produktivitasnya rata-rata atau rendah. Frekuensi kunjungan bisa diatur secara periodik, misalnya 3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan dan kepentingan Anda. Yang pada intinya adalah kegiatan ini memberikan tambahan atau dorongan yang cukup efektif agar tenaga penjual Anda tetap pada kondisi yang prima dari segi mental maupun psikologis atau psikologis. Yang kedua, berdasarkan informasi yang telah Anda terima mengenai tenaga penjual secara individu, maka Anda bisa mengelolanya menjadi bahan motivasi untuk diri tenaga penjual yang bersangkutan. Dan bila ini Anda lakukan dengan baik, mustahil tenaga penjual tersebut tidak akan berlari kencang. Dia akan selalu semangat mengejar di atas target yang telah ditentukan. Contoh, mari kita berempati seolah-olah tenaga penjual itu adalah Anda. Katakanlah tenaga penjual itu namanya Polan. Hai Polan, kemari sebentar. Hari ini kamu kelihatan bergairah sekali deh. Seraya menyalaminya dan lempar senyuman dan wajah yang serius. Oh iya, saya ada sesuatu yang pasti kamu sukai. Dan kamu pasti tambah bergairah lagi. Ini sambal tempoyak yang kamu sukai. Kebetulan saudara saya baru pulang dari Medan dan saya menitipkan buat kamu. Apa yang Anda rasakan bila Anda tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang memang Anda sukai atau senangi? Pasti senang kan? Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini harus dibangun terus-menerus dengan berbagai macam inovasi dan kreativitas yang Anda lakukan. Hal ini bukan saja akhirnya Anda mendapatkan produktivitas yang baik dari mereka, juga hal lainnya seperti rasa hormat mereka kepada Anda, loyalitas, integritas, kejujuran, dan lain-lain. Berikutnya yang ketiga adalah hubungan yang harmonis ini harus diciptakan, harus didesain, tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan, direncanakan, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bila ternyata hasilnya tidak atau kurang maksimal, berarti ada yang tidak beres. Oleh karena itu, segera lakukan tindakan perbaikan. Contohnya, mungkin tenaga penjual ini adalah memang tidak punya minat menjadi tenaga penjual karena sudah 2 bulan tidak ada realisasi penjualannya. Walaupun Anda sudah lakukan pelatihan, pembinaan, dan lain-lain, berarti jalan yang terbaik adalah mengeluarkannya. Ibarat sebuah kayu lapuk, bila Anda ukir sebegitu hebatnya Anda ukir, tidak akan pernah menjadi ukiran kayu yang bagus. Tapi apabila kayu itu bagus dan kuat, ketika Anda membuat ukiran, maka hasilnya akan menjadi ukiran kayu yang bagus sesuai yang Anda kehendaki. Bapak Ibu, menciptakan hubungan yang harmonis ini dapat Anda lakukan di mana saja, kapan saja, pada situasi dan kondisi apapun. Bila bertemu dengan tenaga penjual, ingatlah
selalu bila Anda harus menciptakan dan membangun hubungan yang harmonis bila kebetulan atau sengaja bertemu dengan tenaga penjual. Ya, itulah 2 cara praktis untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mempertahankan produktivitas tenaga penjual.